Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, kami akan mengutip salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu atau belajar itu adalah kewajiban bagi semua umat Islam, baik itu laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya adalah, ilmu apa saja yang harus diketahui oleh setiap orang muslim tersebut? Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah fikih keseharian. Yang ketiga adalah adab atau akhlak. Pemirsa yang saya hormati, pertama adalah akidah. Akidah adalah konstruksi dasar agama Islam. Dia amatlah sangat penting karena akidah inilah yang menjadi penentu bahwa orang tersebut akan selamat di akhirat nanti. Sehingga dikatakan bahwa barang siapa yang pada akhir hidupnya ucapannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan selamat. Apa artinya? Artinya bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah kunci. Ini tidak bisa ditawar. Ini adalah akidah yang benar. Sehingga ketika ada orang yang dari kecil dia itu sudah dalam lingkungan yang baik, bahkan dalam lingkungan muslim, kemudian dia beranjak dewasa sampai pada akhirnya di usia tuanya dia na'udzubillah min dzalik, dia keluar dari agama Islam sampai pada meninggalnya dia dalam keadaan murtad, maka kebaikan yang dia lakukan semasa dia masih muslim itu sirna, tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tetaplah kebaikan. Dilakukan oleh seorang muslim, dia tetap kebaikan. Dilakukan oleh orang-orang non-muslim, dia pun tetap dikatakan sebuah kebaikan. Namun kebaikan tersebut bisa bernilai ibadah, bisa diklaim pahalanya nanti di akhirat, bisa menjadi sebab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Syaratnya adalah satu, yaitu orang tersebut mengimani adanya Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Sebagaimana apabila ada orang yang dari kecil mungkin dia tidak beriman atau non-muslim, namun ketika menjelang akhir dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka ini adalah sebuah keberuntungan yang amat besar. Seperti halnya sejarah mencatat adanya seorang sahabat Rasulullah SAW yang masyhur disebut Usairim dari Bani Ashhal. Beliau bernama Sabit bin Washki. Ketika komunitasnya, kaumnya itu mayoritas berbondong-bondong beriman kepada Rasulullah dan semuanya dengan semangat ikut dengan Rasulullah jihad di perang Uhud, maka si Usairim ini atau Sabit bin Washki ini mencari komunitasnya tersebut sampai akhirnya tidak banyak yang tahu. Setelah bergabung dengan mereka, beliau ini mengikrarkan keimanannya.
dan berkecamuklah perang Uhud itu, dan akhirnya setelah perang selesai, akhirnya para prajurit yang ada itu mencari teman-temannya terutama yang berasal dari kaumnya, sampai temannya menemukan si Sabit bin Waski ini dalam keadaan sekarat. Si temannya tersebut bertanya, "Wahai Waski, wahai Sabit bin Waski, kenapa kamu berlelah-lelah ikut perang dengan kami, padahal kamu kan tidak iman kepada Muhammad, tidak mengimani terhadap agama kami, yaitu Islam." Karena memang belum masyhur keislamannya. Namun apa yang dia katakan, "Saya telah masuk Islam. Saya sangat cinta dengan Islam. Wahai saudaraku, ketika aku nanti meninggal, maka hartaku tolong semua dikasihkan kepada Muhammad Rasulullah SAW agar dipergunakan agar dipergunakan sesuai dengan kehendak beliau." Kemudian setelah mengucapkan hal tersebut, Sabit bin Waski atau yang masyhur dengan Usairim dari Bani Ashhal tersebut meninggal. Ketika Rasulullah menghampiri jasad Sabit bin Waski ini, ada salah satu sahabat yang berkata, "Wahai Rasulullah, Sabit bin Waski ini sudah masuk Islam, namun belum sekalipun dia melakukan sholat. Karena ketika dia ikrar masuk Islam, dia langsung ikut perang tadi." Jadi beliau ini, wahai Nabi, sudah masuk Islam, tapi dia belum pernah melakukan sholat. Apa kata Rasulullah? "Dia masuk surga." Tapi wahai Rasulullah, si Sabit bin Waski ini belum pernah melakukan sholat sekalipun. Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Dia telah melakukan amal yang sedikit tapi berpahala yang sangat besar." Apa makna dari ucapan Rasulullah ini adalah bahwa apa yang dilakukan Sabit bin Waski ketika ikrar masuk Islam, kemudian dia ikut jihad bersama Rasulullah, itu dicatat sebuah kebaikan, sebuah amal solih. Karena apa? Karena dia telah beriman, karena dia telah mempunyai akidah yang benar, mengimani kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasul. Walhasil, iman adalah kunci keselamatan. Yang kedua adalah fikih keseharian. Saudaraku yang saya hormati, Islam tidak hanya berbicara tentang tauhid, tidak hanya berbicara tentang mengimani kepada Allah dan Rasul-Nya, namun Islam juga memberikan ajaran, memberikan pengetahuan, memberikan tuntunan kepada pemeluknya tentang bagaimana caranya umat Islam tersebut bisa berhubungan dalam tanda kutip dengan Allah dengan baik dan berhubungan dengan sesamanya pula secara baik. Dalam berhubungan antara hamba dan Tuhannya itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seorang hamba tersebut. Aturan-aturan tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Al-Quran dan diperjelas dengan hadis Rasulullah SAW. Gambaran ini dengan jelas digambarkan dalam sebuah riwayat hadis ketika Rasulullah SAW
berkumpul dengan para sahabatnya, lalu kalau tidak salah ini adalah riwayat yang menceritakan adalah Sayyidina Umar. Lalu datanglah seorang yang sangat tampan, sehingga namun tidak terkenal di situ. Sehingga para sahabat dalam hatinya itu berkata bahwa mereka itu tidak pernah mengenal, tidak pernah melihat orang yang sangat tampan tersebut. Dan orang tersebut langsung mendekat kepada Rasulullah SAW seperti halnya orang yang sudah sangat lama kenal dan sangat akrab. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah dengan sangat dekat. Lalu kemudian orang tersebut memberikan sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah itu iman? Wahai Rasulullah, apakah itu Islam? Wahai Rasulullah, apakah itu ihsan? Ketika Rasulullah ditanya tentang wahai Rasulullah, apakah itu Islam? Maka beliau menjawab, yang dinamakan Islam adalah ketika seseorang tersebut mengikrarkan, menyaksikan bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah nabinya, aku adalah rasulnya. Kemudian orang tersebut melakukan sholat, kemudian orang tersebut berpuasa Ramadan, zakat, dan haji ketika dia mampu. Itulah jawaban Rasulullah. Jadi Islam tidak hanya cukup dia mempunyai akidah yang benar saja, tapi dia harus melakukan perintah-perintah dari Allah, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang tersebut tadi itu mempunyai aturan-aturan. Nah, aturan-aturan inilah yang disebut, yang kemudian disebut dengan fikih. Saudaraku yang saya hormati, dan mengetahui aturan-aturan yang saya sebutkan tadi, itu hukumnya adalah wajib. Bagaimana caranya kita sholat dengan benar? Dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat tersebut, wudhunya, kemudian puasanya, bagaimana puasanya itu, dan sebagainya. Itu tentang fikih. Yang terakhir adalah adab ataupun akhlak, ataupun tata krama, sopan santun. Wahai saudaraku yang saya hormati, adab atau tata krama dalam contoh memberikan hadiah, dalam contoh sebuah hadiah, itu adalah cara memberi. Saya ulangi lagi, adab dalam sebuah hadiah itu adalah cara dia memberi. Kalaupun toh hadiah tersebut sangat bagus, sangat berkualitas, namun ketika cara memberinya itu tidak baik, tidak sopan, maka saya yakin orang yang menerima hadiah tersebut tidak akan menerima dengan hati yang senang, namun pasti dengan penuh tanda tanya. Apakah orang ini, kenapa dia memberikan hadiah kepadaku dengan cara yang demikian? Adab, akhlak, ibarat orang yang berperang adalah sebuah strategi. Ketika orang tersebut membawa nama Islam, seorang tersebut mengaku sebagai muslim, di mana digambarkan bahwa seorang muslim adalah al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Dikatakan seorang muslim ialah ketika muslim yang lain itu merasa nyaman dan aman
dari lisan dan kekuasaannya, dari lisan dan tangan atau kekuasaannya. Maka ketika ada orang Islam kemudian dia tidak mampu menjaga kenyamanan dalam hal bersosialnya, dalam menjaga lingkungannya, maka orang tersebut masih belum sempurna keislamannya. Karena apa? Karena keislamannya masih belum dilengkapi dengan adab atau tata krama. Saudaraku yang saya hormati, ketiga hal tersebut semuanya saling berhubungan, semuanya saling berkaitan. Tidak boleh dipilah atau dipisah satu persatu. Semuanya harus kita sebagai muslim ketiganya kita harus membawa. Agar apa? Agar iman kita, agar status keislaman kita itu sempurna, dan tiga hal ini akan bisa menjadi sebab kita menjadi orang yang bahagia, kita menjadi orang yang selamat di dunia dan khususnya nanti di akhirat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.